Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillah. Sedap Ini buat cappuccino sedap luar biasa. Ya, asik ya cappuccinonya. Buatan sendiri, kopinya dari Argo Puro Krucil, Jawa Timur. Susunya apa ini? Lupa. Greenfields ya. Terus buatan sendiri, ini barusan nyeduh sendiri. Ala-ala Budi Rajo, tapi enak, luar biasa, lebih enak daripada di coffee shop. Ini mau bahas sedikit tentang penelitian ya, riset, kemudian pendidikan gitu ya. Ini ceritanya tentang kegalauan saya. Sebenarnya kalau mau dibilang kesel nanti terlalu ini ya, bombastis, galau lah gitu ya. Dengan banyaknya atau adanya video-video dari orang-orang yang membahas tentang penelitian, pendidikan gitu ya. Komentarnya banyak, tapi mereka sendiri bukan peneliti dan pendidik. Khususnya yang di Indonesia, bukan di itu ya. Jadi banyak orang yang komentar begini itu yang lagi biasanya dia letaknya di luar negeri atau baru pulang dari luar negeri. Nah, sedikit cerita aja, latar belakang saya dulu ya. Ini kredibilitas harus diceritakan dulu ya, supaya ini siapa nih orang pakai kupluk gini ya, ngobrolin soal itu. Saya peneliti, sampai sekarang meneliti, hobi saya meneliti dalam kapasitas sebagai amatir, mulai dari ngoprek dari SMA kali ya, kampus ngoprek gitu, ngoprek kalau menelitinya ngoprek gitu ya, meneliti sampai menjadi peneliti. Tentu saja pendidikan saya ITB, meneliti, kemudian saya lama juga di luar negeri, 10 tahun lebih, nyaris 11 tahun gitu ya, 11 tahun nyaris sebagai S2, S3, postdoc, kerja, membuat startup gitu di luar negeri, yang kebetulan luar negerinya di Kanada. Jadi itu ya, balik ke Indonesia, nah tentu saja saya kembali ke ITB, menjadi dosen, menjadi peneliti, menjadi renegade, mengundurkan diri jadi PNS. Nah itu ya, jadi ini ya, jadi ya saya sah lah. Sampai sekarang saya masih meneliti. Ini sampai kemarin juga masih meneliti, masih ngoprek, meneliti di perusahaan, nah, dan di kampus juga, tapi banyak di perusahaan. Ini dulu ya, sebentar dulu. Jadi banyak orang yang nyinyir, ya mungkin bisa dibilang kritik lah ya, kalau ini lebih halusnya ya, bukan nyinyir, kritik tentang pendidikan di Indonesia. Tapi ini orang ini hanya pernah memberikan seminar, presentasi. Dia belum pernah ngajar penuh gitu ya, sebagai guru atau sebagai dosen yang harus ngajar penuh. Beda itu antara memberikan seminar sekali, 2 kali ini ya, atau bahkan 7 kali pertemuan. Jadi guru atau dosen itu pertemuannya rutin. Nah, rutin itu yang berat ya. Harus, kalau dalam satu mata kuliah mungkin antara 14 sampai 17 kali pertemuan. Rutin, harus hadir terus ya. Diusahakan harus hadir terus kalau dosen ya. Kalau sekolahan malah lebih parah lagi, dia harus hadir terus. Kalau yang sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA gitu ya, harus hadir terus. Kalau enggak, siswanya mau dikemanain itu ya, bikin rusuh ya. Harus hadir. Kehadiran yang rutin itu berat, beda antara kalau kita hanya hadir sekali, 2 kali. Komitmen untuk melakukan pengajaran ya, baru kita bilang pengajaran itu di kelas, itu satu hal sendiri. Coba deh kalau melakukannya itu dalam tahunan, belasan tahun, puluhan tahun seperti yang saya lakukan ya. I'm not doing this for the sake of money, popularity, fame, fortune, or anything like that lah. Jadi saya melakukan ini juga karena saya suka ya, ini karena saya suka mengajar ya. Satu ya, soal pendidikan gitu. Jadi kadang-kadang komentar-komentarnya itu terlalu ini, meremehkan gitu ya, menjelek-jelekan Indonesia yang utuhnya ya. Terus yang peneliti juga sama, researcher juga sama. Saya juga meneliti di sini dan di luar negeri. Dulu postdoc saya juga penelitiannya juga menjadi bagian dari penelitian perusahaan telekomunikasi besar-besar juga gitu. Anyway, nah peneliti di orang-orang yang ngomong penelitian juga tidak melakukan penelitian. Jadi pusing. Jadi saya belum melihat mereka
mengalami kesulitan melakukan penelitian ya, yang berkepanjangan maksudnya. Penelitian baru sekali 2 kali. Nah, saya udah puluhan tahun melakukan penelitian. Lengkap dengan kegagalannya. Bahwa penelitian itu tidak selamanya sukses. Ada kegagalan-kegagalan ya, yang mana itu kesalahan dan kegagalan yang harus diperbaiki ya, dan belajar dari situ juga dan terdokumentasi. Sayangnya kadang-kadang kegagalan itu kalau didokumentasikan dianggap salah ya. Padahal enggak, itu harusnya didokumentasikan juga sehingga peneliti selanjutnya tidak melalui jalan jeblok yang sama. Ya, dari penelitian demikian ya. Jadi penelitian demikianlah gitu. Nah, banyak orang Indonesia di luar negeri, diaspora yang kembali ke Indonesia terus mengalami kesulitan ya, adaptasi dengan Indonesia. Jelas Indonesia itu beda dengan negara-negara lain, negara-negara maju ya, mau di Amerika, Inggris, bahkan Singapura sekalipun gitu ya. Beda budaya dan administrasinya juga beda. Di Indonesia jelimet dibanding negara-negara tersebut. Tapi negara-negara tersebut juga sama pusingnya gitu ya. Saya yakin sama juga penelitian di Cina, di India juga sama, di Jepang juga sama gitu ya, sama ininya juga, sama ribetnya juga gitu. Hanya di Indonesia itu, nah memang kita punya challenge yang berbeda. Saya yakin di India dan di Cina juga punya challenge yang berbeda, tantangan yang berbeda juga dan susah juga. Nah, yang kemudian yang terjadinya banyak yang kemudian menyesal kembali ke Indonesia bahwa wah harusnya gini, harusnya gitu. Memang idealnya demikian, tetapi di dunia ini tidak ada yang ideal. Bahkan di negara maju seperti Amerika pun tidak ideal, sama. Nah, saya kemudian ya itu tadi ya, sebentar sambil ngopi dulu. Dana penelitian dan seterusnya. Iya itu penting. Tetapi sebetulnya banyak penelitian yang memang tidak bisa didanai, bisa jalan kalau nggak ada dananya. Tapi itu bukan sebagai sebuah alasan yang ini ya, showstopper. Ya memang berat luar biasa. Tapi itulah yang terjadi di mana-mana gitu ya. Itulah sebabnya kita harus banyak belajar dari sejarah. Sejarah gimana? Nonton video, baca buku gitu ya. Jadi sejarah-sejarah dari bagaimana banyak orang mengembangkan perusahaan. Saya punya perusahaan riset juga. Ya, perusahaan riset. Jadi kalau orang-orang ngomong riset, kemudian ini perusahaan riset, ini saya punya perusahaan riset memang gitu. Dan tentu saja susah membuat teknologi kemudian melisensikannya, wah nabrak sana sini gitu ya. Nah, jadi itu banyak yang kayak gitu. Nah, yang bikin saya ngenes itu adalah menjelek-jelekan Indonesianya itu. Iya, di sini banyak masalah. Iya, di sini banyak yang jelek. Tapi banyak juga bagusnya, banyak juga kenikmatan, banyak juga kemudahan di Indonesia gitu, yang mana beda gitu ya, mungkin domainnya ya, sumbunya beda. Yang ini sumbu administrasi, sumbu pendanaan, sumbu lisensi teknologi, sumbu bisnis segala macam. Tapi ada sumbu lain ya, mungkin sumbu spiritual, sumbu ini. Pak, memangnya penelitian ada spiritual? Ada dong, banyak doa juga supaya penelitiannya berhasil. Wah, itu mistik enggak juga gitu ya. Kadang-kadang penelitian itu membutuhkan luck juga ya, membutuhkan luck juga. Wah, ini mah nggak ini ya, nggak akademis ya. Nah, ini misalnya saya baru baca juga ya bagaimana orang-orang melakukan R&D di perusahaan besar, SpaceX. Kebetulan yang sedang saya baca nih tentang Elon Musk, jadi referensinya tentang SpaceX, Tesla gitu ya. Di SpaceX itu kan mereka engineer-nya pada muda-muda dan banyak yang nggak tahu, bukan nggak tahu ya, tapi naif dengan ininya, sehingga mereka jalankannya dijebret-jebret aja. Kalau yang udah terlalu senior yang di NASA segala macam mungkin merasa oh itu nggak mungkin, nggak bisa gitu ya, sehingga tidak dilakukan. Hal yang sama juga di Tesla juga demikian ya. Jadi di Tesla juga gitu, engineersnya juga relentless gitu ya, ada masalah jebret aja. Misalnya ini yang saya baca gitu, kalau mereka harus ngetes mobilnya di Arctic ya di sana di atas gitu ya, harus ngetes mobilnya di sana, dingin sana. Kalau perusahaan-perusahaan besar tuh dites, habis itu kembali baru dievaluasi, kemudian marah-marah ya, menyalahkan tesnya. Wah, ini kenapa nggak jalan tesnya ini? Wah, ke sana karena tesnya di outsource ke perusahaan lain misalnya, ini ke sana, marah ke ketiga perusahaan atau 3 kelompok yang ini ya. Nah, kalau Tesla tak langsung aja dites di sana, engineersnya ikut datang ke sana. Langsung dites di sana, kalau nggak jalan langsung dioprek di sana, dites lagi. Jadi kalau ini balik, wah ini nggak jalan tuh, balikin lagi ya. Mungkin ada
apa tempat ini base campnya gitu, benerin dulu, keluarin lagi mobilnya ke S lagi, tes lagi. Dia siklusnya cepat ya. Fail fast, recover fast gitu ya. Jadi gitu. Nah itu, dan tidak menyalah-nyalahkan karena mereka engineer-nya juga yang membuat alatnya itu, yang mengetesnya juga, yang ininya juga gitu ya. Jadi maksud saya gini ya. Jadi budaya menyalah-nyalahkan ini memang kalau udah terlalu besar ya, sudah terlalu masuk ke corporate, quote unquote corporate governance itu, nah itu biasanya menghambat inovasi. Ya, sorry to say, menghambat inovasi. Jadi susah ya ini yang kayak gini ya. Memang gitu ya. Balik lagi. Nah itu ya. Ada isu lain sih sebetulnya kalau orang-orang di luar negeri yang datang ke Indonesia tuh, ini topik pisah lah kayaknya. Kalau Elon Musk datang ke Indonesia salah ini, ketemunya salah itu. Harusnya ketemunya dengan teman-teman saya atau saya ya. Doers ya, bukan hanya orang-orang yang hanya ngasal ngomong ya soal tadi gitu ya, tapi orang-orang yang memang melakukannya. I'll do things gitu. Di tempat saya juga engineers kayak di Tesla, SpaceX gitu. Istilah apa ya? Cult engineers itu yang bekerja luar biasa ya. 24 hours a day. Nah, ini terlalu membesar-besarkan. 7 days a week. Nah, ini terlalu membesar-besarkan juga. Tapi artinya gitu ya, dengan passionnya menggebu-gebu mereka melakukannya di jebret gitu ya. Nah, sekarang balik lagi ya. Bagi yang para diaspora yang mau kembali Indonesia ya tentu saja harus adjust ya, dengan menyesuaikan dengan cara Indonesia, bukan cara yang nggak benar ya, maksudnya kita ngikutin cara yang nggak benar. Nggak, kita bisa melakukan dengan cara-cara idealistik kita yang kita selamanya atau sudah pernah dilakukan di luar negeri, kemudian kita bawa Indonesia. Budaya-budaya yang bagus itu dibawalah ke Indonesia. Menerapkannya susah ya susah, memang challenge-nya justru di situ. Bagaimana kita mengubah budaya di sini ya pelan-pelan ya. Mengubah itu kan tidak mudah ya, tidak bisa tek gitu. Kalau gitu semua negara di dunia juga bisa berubah dengan cepat ya. Kemajuan sains, teknologi, industri dan lain-lain bisa sangat cepat. Kenyataannya kan tidak demikian juga di luar negeri sekalipun gitu ya, tidak demikian. Jadi butuh waktu untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Itulah juga sama tuh, industri mobil yang dikembangkan oleh Tesla misalnya berbeda dengan industri yang di Detroit kan ya misalnya gitu ya. Jadi itu ya memang beda ya. Ntar ngopi lagi nih. Gitu ya. Memang saya ini helpful person ya, selalu positif ya, tidak negatif, tidak negatif terus mengumbar-ngumbar yang negatifnya. Kalau yang kayak gitu memang ada masalah, tapi kalau kita ceritakan itu bukannya kita nutup-nutupin, enggak, kita ceritakan juga we failed this, ini ada problem ini gitu ya. Tapi bukan kemudian menjelek-jelekan dan tidak mencari solusi, tidak membuat solusi gitu. Jadi kita buat solusinya juga bukan hal yang ideal ya. Ya mungkin kebanyakan saintis ya. Kalau engineers kan tahu gitu banyak. Kalau engineers itu ya biasanya di bidang engineering itu bukan masalah ada problem harus cari solusi. Solusinya ada scientificnya ya, akademiknya, scientificnya juga. Tetapi ada masalah ekonomi ya, masalah resources, masalah apalagi ya, sosial politik gitu ya. Jadi kalau ini memang harus dipertimbangkan banyak hal-hal tersebut ya. Jadi ya memang saya tetap mencoba mengambil budaya-budaya yang bagus di luar negeri, kerja keras, etos kerja yang tinggi gitu ya, passion itu tetap ya. Dari segi yang hal-hal ini memang kita masih jomplang, misalnya masalah finansial, masalah pendanaan, masalah licensing, masalah regulasi, masalah hukum, masalah dan lain-lain sebagainya itu ya memang jomplang ya. Tetapi justru yang menariknya begitu, kita ada problems yang bisa kita konversikan menjadi opportunities atau setidaknya mainan ya. Jadi kita something to solve every day. Gitu. Jadi menarik bagi saya dan saya happy saja itu. Jadi itulah yang menyebabkan saya bisa adjusting di Indonesia dan tidak perlu harus menjadi anggota politik ya, partai politik ya. I don't have to be a politician or become part of administrasi gitu ya, untuk mengubah gini. I'm still an engineer and my heart is still an engineer. I'm still doing engineering stuff, scientific stuff ya, academic stuff also. Saya juga masih mengajar lengkap dengan kesulitan-kesulitannya dan administrasi segala macam gitu.
Ada banyak hal yang memang saya ignore ya, saya lupakan gitu ya. Misalnya masalah administrasi saya termasuk yang bodor gitu, yang tidak terlalu peduli, sehingga misalnya jenjang karir saya tidak terlalu hebat academically gitu ya. Tapi itu bukan masalah bagi saya. Jadi itu nanti kapan-kapan kita bahas lah, kita buka gitu ya gitu. Tapi itu bukan masalah ya bagi saya. Meskipun masalah di tataran ya. Ini ya, administrasi itu masalah di Indonesia, banyak yang masalah. Iya, kita diharuskan menjadi Superman. Ya, kita Superman aja. Nggak perlu jadi Superman dulu ya. Ya susah lah ya. Di Indonesia memang lebih susah menjadi orang yang sukses, challenge-nya lebih besar di Indonesia daripada di luar negeri yang kita bisa fokus pada single track ya, single task. Kalau di Indonesia harus jadi ini, harus jadi ketua RT, harus jadi ketua DKM, harus jadi ketua apalagi asosiasi keluarga ya, ini apa namanya ini grup keluarga. Nah, garis merah di belakang itu saya tampilkan di sini, biasanya nggak saya tampilkan. Itu untuk menunjukkan bahwa itu bagian dari penelitian kami. Ini untuk mengukur ketinggian ya, ini melakukan kalibrasi sensor jarak nih ya, misalnya ini saya melakukan kalibrasi di sini. Pakai meteran aja ya. Nanti saya harus cari lagi kalibrasi yang untuk 4,5 meter karena saya mau kalibrasi sensor yang bisa range-nya katanya bisa sampai 4 meter. Berarti saya harus cari 4,5 meter ke atas. Nah, ya gitulah caranya di Indonesia. Nanti kalau udah jadi ya udah, ini baru saya kalibrasikan dengan alat yang sesungguhnya untuk melakukan kalibrasi. Anyway, ini udah kepanjangan nih. Nanti udah bosan ya kalau orang dengar video yang panjang-panjang, maunya 3 menitan ini. Ini udah di atas 15 menit, ini 16 menit malah ya. Jadi gitulah ya. Tapi ini memang karena masalahnya ya salah satu pet peeve saya gitu ya. Jadi ya memang ini ya saya harus ungkapkan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya. I'm sorry for those who are or were offended with my remarks. Inilah kondisinya di Indonesia. Saya sebagai seorang engineer, sebagai seorang saintis, sebagai seorang dosen, sebagai seorang peneliti, sebagai seorang entrepreneur. Nah ini topik saya emang banyak sih. Ya, ada yang ini, ada yang satu lagi, ada yang gitu ya. Jadi begitulah. Dan ini untuk menunjukkan bahwa I'm doing fine here. Not only surviving, I'm doing good in Indonesia gitu ya. I could be better, but ya memang good ini masalahnya. Musuhnya jadi great ya. Tapi anyway itu topik bahasan terpisah. Ini kopi saya juga udah dingin karena udah di atas 15 menit ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting sehat. Habis harus buat kopi lagi, tapi nantilah ya. Siang atau sore. Assalamualaikum.